mengenai pengolahan data KL dengan judulnya itu lebih tepat ke rekonstruksi data. Di mana untuk materi pagi hari ini tuh sebenarnya tuh lanjutan dari materi yang udah aku jelasin 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, sebelumnya aku minta maaf karena belum bisa on cam pada pagi hari ini dan untuk materinya pada pagi hari ini tuh agak nggak terlalu sepadat yang kemarin. Karena aku tuh ada kepentingan dari kemarin, jadi belum sempat nyusun materi lebih baik. Jadi kalau nanti ada materi yang kurang jelas atau ingin dijelaskan lebih lanjut tentang suatu hal tentang pengolahan data KL ini, nanti bisa chat aku aja atau ya di chat aku aja, nanti aku jelasin di PC. Kemudian langsung aja untuk materinya. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai rekonstruksi data KL, di mana data-datanya itu yang udah kalian dapetin di lapangan akan kalian olah selama kurang lebih waktunya itu Agustus sampai November sebenarnya. Agustus sampai Oktober sih sebenarnya, di mana November itu tuh udah masuk ke pameran poster dan presentasi. Jadi waktu yang kalian punya itu sekitar 2 bulan aja. Sebenarnya itu nggak banyak waktunya itu karena itu kepotong nunggu sampel sama nunggu alat sehingga harapan aku tuh kalian bisa memanfaatkan 2 bulan yang kalian punya itu dengan sebaik mungkin untuk mengolah data-data yang kalian punya sembari menyusun data dalam bentuk poster dan laporannya. Oke, yang pertama apa aja sih yang harus kalian persiapkan dalam pengolahan data pemetaan mandiri kalian? Kan kalian udah punya nih data-data geologi fisik yang kalian ambil di lapangan. Kalian tuh nantinya setelah balik dari pemetaan mandiri dari kapling kalian ke Jogja itu kalian harus mengolah data yang kalian miliki. Di mana dalam pengolahan data itu ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama itu tentunya data geologi yang sudah direkap. Data-data geologi yang kalian punya itu kan mungkin masih acak-acakan kan karena ada di BCL, ada di Avenza dan segala macam. Nah, hal yang pertama kalian lakukan sebelum mengolah data itu kalian rekap terlebih dahulu data yang kalian punya itu terserah kalian rekapnya senyaman kalian gunain apa. Kalau aku biasanya kemarin pakai spreadsheet sama Excel. Jadi aku satuin data-data yang aku punya sama partner aku lewat spreadsheet sehingga data-data yang aku punya itu kurang lebih 100 STA bisa diakses di satu platform itu. Kemudian data-data yang udah direkap itu baru aku bisa kembangin ke dalam bentuk peta STA dan lintasan dan segala macam. Kemudian hal yang perlu kalian persiapkan itu adalah laptop dan software, di mana software yang paling diutamakan itu seperti yang udah kita ketahui bersama, kalau yang software yang paling kita gunakan di KL atau pemetaan mandiri ini, software GIS, bisa ArcGIS maupun QGIS. Namun yang paling dipakai, yang sering kita gunakan itu yang ArcGIS. Kemudian software lainnya itu eh, kayak Global Mapper itu juga sangat diperlukan dalam pembuatan profil itu juga sangat kita gunakan. Kemudian software yang tidak kalah penting itu software editing seperti Corel. Kalau aku kemarin pakai Corel, ada juga teman-teman aku yang pakai Photoshop juga ada. Ya, dengan aku Photoshop juga banyak dipakai. Kemudian Figma juga ada. Itu senyamannya kalian, kalian gunain apa. Kalau kalian nyamannya pakai Corel, ya silakan. Corel menurut aku juga udah lengkap fitur-fiturnya. Oke, kemudian lanjut rekapitulasi data lapangan. Nah, data yang kalian punya itu kan yang udah aku jelasin itu kan masih acak-acakan kan. Nah, itu kalian satuin di spreadsheet ataupun di Excel. Ini ada contoh formatnya. Ini mungkin bisa kalian SS, mungkin bisa kalian ikutin juga atau mungkin kalian bisa memodifikasinya. Di mana di Excel yang aku buat itu, yang pertama itu adalah ada tanggal pemetaan, kemudian STA dan LP, kemudian ada lokasi, baik itu secara administratifnya sama koordinatnya. Kemudian deskripsi singkapan kayak arah hadapnya, kemudian dimensinya, dan morfologinya itu seperti apa. Kemudian batas-batas morfologinya, utara, selatan, barat, dan timur, dan deskripsi litologinya. Dan ada data struktur, potensi, kode sampel kalau ngambil sampel, dan elevasinya.
Sebenarnya elevasinya itu nggak merupakan data yang nggak terlalu wajib diambil, tapi aku mau lihat aja, kecenderungan litologi-litologi yang ditemuin di kafling aku tuh, misalkan batu gamping itu ditemukan di elevasi berapa, atau batu pasir itu ditemukan di elevasi berapa, seperti itu. Karena dia tuh biasanya ngebentuk pola, kayak yang di kafling aku, ternyata si batu pasir itu tuh ditemuin di elevasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan batu gamping. Kalau batu gamping itu di sekitar 140-an meter, ternyata kalau yang batu pasir sama konglomerat itu ditemuin di elevasi sekitar 300 sampai 200 sampai 300 meter, seperti itu. Kemudian kalau udah kalian rekap, itu kalian bisa, modifikasi data-data yang kalian punya ke dalam, data-data untuk kalian manfaatkan dalam pembuatan peta STA dan lintasan. Nah, aku saranin pembuatan rekapitulasi data ini kalian lakuin dimulai dari kalian di pondokan, selama kalian pemetaan. Kan yang kalian punya itu kan dalam waktu 1 bulan pemetaan itu kan pagi sampai sorenya itu kan kalian melakukan pemetaan ke lapangan dan di malam harinya itu sebenarnya, agak gabut sebenarnya kalau kalian di pondokan. Jadi, aku saranin kalian sepulang dari lapangan itu bisa 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 merekap data-data yang kalian punya ke spreadsheet ataupun Excel kalian. Namun pada kenyataannya aku juga, nggak setiap hari merekap, kayak seminggu sekali aku cuma ngerekapnya dan itu pun aku nyicil rekapnya, cuman hal-hal yang penting kayak koordinat sama litologi aja. Dan untuk administratif, deskripsi, singkapan dan lain-lainnya itu aku lakuin sepenuhnya itu pas balik ke Jogja. Kemudian, rekapitulasi yang kalian lakuin itu nggak hanya data-datanya aja yang berupa tulisan ini, tapi foto-foto, dokumentasi lapangan itu kan nanti bakal kalian tampilin di poster sama, laporan kalian kan. Jadi, aku saranin untuk merekapitulasi, data-data foto yang kalian punya itu ke dalam folder di laptop kalian dengan judulnya dan ada judulnya. Misalkan foto ini itu deskripsiin apa di nama foldernya, nama fotonya itu kalian ubah juga, nggak cuma nyimpan aja, seperti itu. Kemudian ini bisa di-akses saja untuk Excel-nya, barangkali kalian mau ngelihat. Kemudian, nah data yang kalian punya itu kan tadi kan yang lengkapnya itu kan di sheet 1 kan, di rekap STA. Nih, ini lengkap semuanya ada. Kemudian kalian buat di sheet 2-nya itu, STA, LP, koordinat X sama Y. Di mana hal ini tuh bisa, ngebantu kalian dalam membuat peta STA dan lintasan. Misalkan gini, kan tadi kan kalian dapat koordinatnya kan X sama Y kan, di mana X itu tuh sebenarnya, is dan Y-nya itu tuh adalah N atau S. Nah, setelah kalian kumpulin data X sama Y, kemudian kalian masukin litologi, misalkan batu gamping, batu pasir, konglomerat, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita gunakan, ArcGIS di tool Add Data pada praktikum, itu kalian manfaatin tools-nya untuk mengonversi titik-titik yang kalian punya ini, sekitar ya 100 titik lebih mungkin, dan litologi yang kalian punya menjadi data spasial. Setelah kalian gunain AdX data itu, maka hasilnya tuh seperti ini. Tinggal tampalin sama peta kerja yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa terdapat beberapa hal yang cukup penting dalam pembuatan mengonversi data-data ini ke data-data spasial. Yang pertama itu pastikan data koordinatnya itu sudah benar. Misalkan ada kesalahan dalam pembuatan koordinat atau menghentikan koordinat itu biasanya cukup fatal karena apa? Karena titik STA kalian ternyata bukan berada di situ seharusnya. Kemudian dalam pembuatan koordinat yang kalian masukkan di X sama Y ini, nampilin nggak perlu menuliskan E sama N-nya. Karena pada dasarnya kan di Avenza itu kan kalau kalian lihat di Avenza, koordinatnya itu kan misalkan 599,331 is sekian N. Nah, itu kalian cukup tulisin angkanya aja. Karena E itu tuh merupakan singkatan dari isting dan N itu singkatan dari nothing. Jadi is itu tuh sebenarnya tuh mengarahkan ke
koordinat atau sumbu X dan northing itu ke sumbu Y. Seperti itu. Kemudian ini yang udah aku jelasin tadi. Kemudian setelah kalian ada penampalan peta kerja sama peta titik-titik STA ini nantinya bakal membantu kalian dalam membuat peta satuan batuan. Bisa kita lihat persebarannya secara kasarnya. Misalkan di sini ternyata di sini kan ternyata titik-titiknya warna kuning semua kan, yang menandakan litologinya itu batu pasir. Jadi saat pembuatan peta satuan batuan nanti, yang udah fixnya nanti, berarti di sekitar sini adalah batu pasirnya. Satuan litologi batu pasir. Tinggal gimana kita menentukan batas satuannya itu berdasarkan STA kontak dan pengamatan citra kita. Kemudian nama-nama litologi yang kalian masukin di sini, ini kan kita kan belum membuat satuan batuan namanya itu sesuai nama petrografi. Maka dari itu litologi yang kalian tulis di sini cukup menampilkan nama lapangan yang kalian identifikasikan di lapangan, kayak batu gamping atau batu gamping kalkarenit, kalsilutit, itu sudah cukup. Nggak perlu kayak batu gamping Pekson, itu sebenarnya itu ditentukan saat pengamatan petrografi. Oke, kemudian setelah membuat rekapitulasi data, kalian coba buat folder di laptop kalian berdasarkan bagian-bagian poster. Jadi misalkan bagian poster itu kan mencakup kayak peta geomorfologi, satuan batuan, sayatan geologi, peta penyaluran dan lain-lainnya. Itu coba kalian buat biar nantinya tuh nggak ngacak. Nanti takutnya tuh banyak teman-teman aku tuh yang lupa nyimpen filenya di mana atau judulnya apa, itu jangan sampai kejadian. Mending kalian buat sebelum kalian melakukan pengolahan data, mending kalian buat dulu foldernya. Walaupun hal ini sepele, tapi kalau nggak kalian lakuin, malah akan menyulitkan kalian nantinya. Mending kalian buat aja pas lagi pemetaan itu sambil dicicil isinya, sambil dibuat foldernya. Kemudian kalian hal hal penting lainnya yang perlu kalian perhatikan itu dalam membuat judul itu tolong jangan buat nama yang aneh. Misalkan contoh di sini BBB itu kan nggak tahu kan, kita tuh harus buka dulu filenya baru kita tahu itu tuh isinya apa. Mending kalian buat misalkan uh, judulnya itu peta geomorfologi seperti itu. Jangan kalian buat peta geomorfologi fix banget banget banget. Nah, itu tuh kadang menyulitkan kita sebagai yang punya data dan mengolah datanya. Mending kalian buat nama yang lebih sesuai dan lebih bagus saja. Seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan rekapitulasi data, kalian tuh membuat peta utama di poster kalian yang udah aku jelasin sebelumnya. Kan ada 4, yaitu peta pola penyaluran, peta geomorfologi, peta STA dan lintasan, sama peta satuan batuan. Nah, untuk peta pola penyaluran sama peta geomorfologi, sebenarnya itu tuh nggak terlalu banyak perubahan. Kalau aku ya, kalau aku tuh nggak terlalu banyak perubahan, karena eh, peta pola penyaluran sama peta geomorfologi yang udah aku buat sebelumnya pas KL itu tuh nggak terlalu berbeda jauh dengan setelah aku cek lapangan. Jadi yang aku lakuin di tahap pembuatan pola penyaluran sama peta satuan geomorfologi di tahap rekonstruksi data itu cuman ngebagusin delineasinya sama ngefixin bentuk petanya itu mau gimana, kayak tampilan visualnya itu gimana. Untuk delineasi ulangnya itu nggak aku lakuin karena udah sesuai dengan yang aku buat di tahap pra pemetaan. Dan untuk penjelasan peta pola penyaluran sama peta satuan geomorfologi ini kan udah aku jelasin di hari kemarin. Nanti kalau kalian masih ada yang bingung terkait pembuatan peta pola penyaluran sama geomorfologi, itu bisa chat aku aja atau nanya-nanya ke asisten pembimbing kelompok kalian nantinya. Kemudian lanjut dulu aja. Yang ketiga sama yang keempat itu adalah peta STA dan lintasan dan peta satuan batuan. Nah, untuk peta STA dan lintasan, ini sebenarnya setiap dosen itu ada beberapa hal yang
agak berbeda. Misalkan kalau pembimbing aku dulu, menyarankan kalau namanya itu diberikan peta STA dan lintasan aja, nggak hanya peta lintasan aja. Karena objek yang ada di peta ini itu ada 2 sebenarnya, yaitu STA sama lintasannya. Jadi namanya itu yang benar itu peta STA dan lintasan. Jadi untuk namanya itu perlu kalian cross check aja sama dosen pembimbing kalian nantinya, karena setiap dosen pembimbing itu punya, ketentuannya masing-masing. Walaupun nggak berbeda jauh, tapi kita ikutin aja apa kata dosen pembimbing kita. Kemudian hal yang berbeda juga setiap dosen itu adalah mengenai legenda peta ini. Jadi kalau dosen pembimbing aku kemarin, legendanya itu cukup memuat lintasannya aja, garisnya misalkan garis kuning menyimbolkan lintasan batu pasir, kemudian, garis biru ini menyimbolkan batu gamping Paxton dan seterusnya. Nggak menampilkan titik STA itu tuh, yang bulat kuning itu menampilkan STA batu pasir itu nggak ditampilin, cuman garisnya aja. Itu nanti ditanyain aja sama dosen pembimbing kalian. Kemudian untuk peta satuan batuan itu ya sebenarnya cara pembuatannya juga sama kayak peta satuan geomorfologi, namun bedanya objeknya di sini adalah peta satuan batuan. Nah, peta satuan batuan itu yang kalian buat sebenarnya, eee nggak harus sesudah kalian melakukan pengamatan petrografi, tetapi berdasarkan, analisis pengamatan yang telah kalian lakukan di lapangan. Kayak misalkan di sini ada batu pasir, konglomerat, di sini ada batu gamping, dan itu semuanya sebenarnya aku buat atau aku susun pas aku di lapangan sama, sesudah pemetaan pas lagi di, base camp atau pondokan sama aku balik di Jogja itu aku udah mulai nyusun delineasi satuan batuannya itu seperti apa, dan untuk namanya itu baru aku tentukan setelah ada data petrografi yang nantinya kita yang nantinya akan aku jelasin. Kemudian di dalam peta satuan batuan ini nggak mencakup pembagian peta satuan batuan aja, namun, mencakup juga garis atau sayatan geologi, kemudian strike dip dan struktur, kemudian, nanti juga di sebelah kanan, biasanya itu di sebelah kanan satuan batuan memuat profil geologi. Nggak harus di sebelah kanan, tapi seyogyanya itu berada di dekat dengan peta satuan batuan. Nah, mungkin aku bahas sedikit ya tentang profil garis atau sayatan geologi. Nah, ini kan satuan geologi yang aku miliki itu kan, bentar, ini kan ada 3 kan, A, B, C, D, F. Nah, pas kalian buat profilnya, ini kan A sama B ini kan cenderung miringnya kan ke berlawanan sama arah jarum jam kan. Maka arah jatuhnya profil geologi yang kalian miliki nantinya itu bakal rebahnya A di sini, B di sini. Tapi misalkan misalkan bentar, misalkan garis kalian ternyata kalian buatnya gini, misalkan ini A, ini B, maka kalian nggak boleh ngebuat profil geologinya A di sini, B di sini. Kalian harus ngejatuhin garisnya itu ke bidang horizontal. Kalau garis AB sini kita jatuhin ke horizontal, maka yang A di sini, yang B di sini. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan karena biasanya tuh kadang orang tuh konsepsi sama arah jatuhnya garis sayatan. Jadi perlu kalian ketahui lebih lanjut. Sebenarnya bakal dibahas di NGL, nanti bahas lebih lanjut. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap 4 peta utama yang udah aku jelasin itu, yang pertama di poster nanti kan kalian nampilin atau mendeliver, ke-4 peta ini dan data-data yang lainnya ke pembaca kan, ke khalayak umum. Nah, ukuran ke-4 peta ini yaitu peta pola penyaluran, peta satuan geomorfologi, peta SDA dan lintasan, peta satuan batuan itu harus sama. Kalau kalian lihat pas pameran kemarin ada beberapa orang yang nampilinnya itu nggak sama, ada yang satu gede banget, ada yang satu kecil.
Nah, itu sebenarnya kurang tepat karena keempat peta tersebut harus dibuat dalam ukuran yang sama. Misalkan ini kertas A0, misalkan ukuran satu petanya gini semua, maka sama semua. Nggak boleh ada satu peta yang ukurannya segini dan ada satu peta atau peta satuan batuan ukurannya lebih gede. Itu kurang tepat, harus sama semua. Kemudian hendaknya dibuat dan ditampilkan secara berurutan, di mana yang pertama itu peta pola penyaluran, kemudian peta geomorfologi, peta SDA dan lintasan, dan peta satuan batuan. Karena secara konsepnya itu kan pembuatannya itu kan didahului peta pola penyaluran, kemudian disusul peta satuan geomorfologi, kemudian baru peta satuan batuan gitu. Kemudian keempat peta menampilkan nama administratif dan nama sungai. Misalkan Binong sebagai nama desa dan Sungai Gede sebagai nama sungainya. Nah, hal ini tuh dikarenakan administrasi dan petunjuk morfologi itu kan nama yang umum diketahui orang kan. Karena misalkan peta kita atau poster kita dibaca orang yang nggak tahu mengenai ilmu geologi, maka yang biasa yang dilihat itu adalah nama administratif sama nama morfologinya. Misalkan di peta aku di sini, aku menampilkan nama-nama desa yang ada di tempat kata pabrik pemetaan aku. Ada Winong, Banyu Urip, Gresikan, Janggung Harjo, Kalibatur, dan lain-lainnya. Dan untuk nama sungainya ini, emang nggak semua sungai itu ada namanya, karena biasanya sungai yang ada namanya itu adalah sungai-sungai yang gede aja yang mengalir terus. Kebetulan di kafling aku cuma ada satu sungai yang mengalir terus, yang namanya itu Sungai Gede, maka nama sungainya itu ditampilin di sini. Ini perlu kalian perhatikan juga poin yang ketiga ini, karena biasanya orang lupa memasukkan nama administratif dan nama morfologinya di peta yang ada di poster itu. Kemudian lanjut untuk materi menentukan batas satuan batuan. Mohon maaf untuk materi ini belum aku buat secara lebih lengkap. Tapi kalau kalian kurang paham nanti bisa chat aku aja kalau dirasa kurang cukup, di mana pembuatan atau penentuan batas satuan batuan itu dibuat berdasarkan kontak yang kalian temukan di lapangan. Kemudian kalian lihat juga pas kalian analisis struktur, misalkan gimana ya? Misalkan di sini peta satuan ini aja deh peta pola penyaluran. Nah, misalkan di tempat sini tuh ada pebukitan. Nah, ternyata pebukitan ini tersusun atas di batu pasir. Kemudian di titik ini dia tuh sudah jadi batu gamping yang warnanya biru kan kalau di peta. Nah, kalian tuh nggak bisa nih nemuin batas atau kontak di lapangan antara batu gamping ini sama si batu pasir ini. Nah, kalau kalian nggak bisa nemuin kontaknya, sebenarnya tuh ada dua cara. Yang pertama, kalian balik lagi ke lapangan hingga menemukan batas kedua litologi tersebut, baik itu batasnya secara tegas atau batuannya masih fresh ataupun tanda-tandanya aja. Nah, atau cara yang kedua itu kalian ngelihat analisis dam aja. Misalkan dam ini kan sudah pebukitan, sedangkan yang di sini pebukitannya udah cenderung si pola penyalurannya udah sangat berbeda sama yang ini. Maka dari itu perbatasan antara kedua pola penyaluran itu bisa jadi satuan batuan yang berbeda. Nah, misalkan kalian masih kurang yakin dan ingin ke lapangan ya silakan. Dan cara yang bisa kalian pakai untuk menentukan batas antar satuan batuan itu adalah ada ngelihat eh, apa sisa pelapukan batuannya karena si batuan yang sesingkap ke permukaan itu kan nggak melulu keras kan, nggak melulu masih dalam kondisi segarnya karena di tempat kafling itu kan biasanya tuh kan kayak hutan-hutan, tempat yang lembab sehingga si batuan yang sebenarnya kelihatan kontaknya itu nggak kelihatan lagi kontaknya. Cara yang bisa kalian
tentukan atau bisa kalian pakai, yang bisa kalian pakai dalam menentukan batasnya itu melihat tanahnya, karena kan si batuan kalau udah ngapuk kan bakal jadi tanah. Nah, identifikasi warna tanah hasil pelapukan dari batuan apa itu bisa menentukan batas satuannya. Misalkan si batu gamping kalau ngelapuk itu tuh sebenarnya warnanya itu agak kehitaman atau kecoklatan, sedangkan si batu pasir itu warna itu agak kemerahan dan ada butiran yang lebih kasarnya. Nah, perbedaan antara karakteristik tersebut bisa menjadi guideline kalian dalam menentukan satuan batuan. Hal itu kupakai saat aku membuat peta satuan batuan dan batas-batasnya itu di sekitar sini. Karena di sini tuh sulit menentukan atau melihat si batas atau kontak satuan batuannya. Bisa kalian lihat di sini tuh dikit banget apa STA kontaknya. Dalam membuat peta satuan batuan untuk menentukan batasnya itu aku cenderung menggunakan data-data karakteristik tanah hasil lapukan batuannya, seperti itu. Kemudian batas antar satuan batuan itu tidak mengikuti kontur. Mungkin kalau kalian sangka satuan batuan itu tuh mengikuti si konturnya. Misalkan konturnya itu ini kalau kalian lihat. Nah, itu tuh nggak persis sama, peta satuan batuan itu tuh nggak harus sama, batas satuannya itu ngikutin si batas konturnya. Malah kalau kalian ngikutin si kontur itu malah salah. Oke. Ya, mungkin itu kalian paham ya. Kemudian plotting struktur geologi. Struktur geologi itu diplot pada peta SCA dari lintasan terlebih dahulu. Di sini itu simbol kecil aja, kayak misalkan kalian nemuin sesar turun, kalian kalian plotting simbol sesar turunnya di sini, kemudian ada pengukuran kekar, kalian ukur juga, kalian ukur dan kalian masukin di peta SCA dari lintasan kalian. Kemudian dalam pembuatan peta satuan batuan baru kalian lihat pola dari si struktur yang udah kalian plot. Misalkan gini, ini kan ada sesar turun ya, sini sama sini. Pas di lapangan sebenarnya tuh aku tuh nggak nemuin si sesar turun yang kayak kepotong di sini. Itu tuh nggak aku temuin. Nah, yang ngapa aku bisa menghasilkan data seperti ini? Karena kalau kalian lihat di sini tuh aku menemukan sesar turun dan di sini aku menemukan sesar turun. Kalau aku aku lurusin garis lurusnya sesuai strike dip-nya itu tuh nggak sama kan. Ini kalau dilurusin ke sini, ini kalau dipanjangin ke sini. Nah, aku balik lagi ke lapangan. Ada nggak sih penciri dari si struktur lain yang menyebabkan si sesar turun ini nggak ketemu? Setelah aku balik ke lapangan, ternyata ada indikasi struktur yang mirip kayak sesar geser, sehingga aku plotkan ada sesar geser di sini sehingga yang menyebabkan kedua sesar turun ini nggak ketemu, seperti itu. Oke, untuk plotting struktur geologinya itu data utama yang kalian miliki itu adalah data struktur yang kalian dapatin di lapangan. Kemudian kalau kalian nggak terlalu yakin ada struktur di situ, bukan nggak terlalu yakin sih, misalkan di sini ada sesar naik kan. Nah, tapi kalian nggak yakin nih sesar naiknya itu menerus sampai ke sini atau ke sini atau enggak. Hal yang kalian lakuin bisa menambahkan garis putus-putus di perpanjangan sesar naik tersebut. Walaupun sifatnya itu diperkirakan, tapi jangan asal dalam meletakkan struktur. Tetap memperhatikan apakah ada tanda-tanda kehadiran struktur di lapangan maupun di analisis DEM yang kalian lakuin. Kemudian selanjutnya itu adalah profil geomorfologi, di mana profil geomorfologi itu kalian buat dengan bantuan software Global Mapper, di mana ada fitur namanya Pet Profile kalau nggak salah, itu kalian buat tinggal garis aja. Aku yakin udah pernah kalian coba juga di praktikum GPJ mungkin.
Itu kalian pasti udah bisa, tinggal tarik garis aja dan ada penampangnya. Dan penampangnya itu dalam profil geomorfologi biasanya cuman bagian atasnya aja, tinggal delineasi di software Corel ataupun sejenisnya, tinggal didelineasi aja dan tinggal diubah warnanya sesuai satuan geomorfologinya. Kemudian, perbandingan vertikal dan horizontalnya itu bebas, boleh SP sama dengan 3SH ataupun berapapun, asalkan tercerminkan perbedaan relief di coupling pemetaan. Di sini aku menggunain, kalau nggak salah ini tuh SP sama dengan 3SH. Eh, SP 2SH kalau aku ini. Sebenarnya kalau yang di flat profile di Global Mapper itu kan seingat aku bisa diubah kan. Nah, itu terserah kalian ngubahnya boleh SP sama dengan 5SH. Misalkan cupping kalian terlalu datar ya, nggak kelihatan perbedaan reliefnya itu, maka kalian bisa memperbesar si perbandingan ini. Si angka perbandingan ini bisa kalian gedein lagi. Biar si perbedaan reliefnya itu kelihatan di cupping kalian. Kemudian, berilah tanda adanya sungai ataupun objek morfologi lainnya. Biar kelihatan nih, misalkan di sini kan ada kayak lembah kan, lembah. Nah, ternyata di lembah sini tuh ada sungai di kebun aku yang namanya Sungai Gede, tinggal ditambahin aja. Oke, kemudian data yang nggak kalah penting lainnya itu adalah stratigrafi atau kolom stratigrafi, di mana untuk untuk template tabel kolom stratigrafi itu beda-beda tiap orang, tapi yang paling umum itu memuat formasi, satuan batuan, tebal, kolom litologinya, kode sampel kalau kalian ngambil, strukturnya, kemudian uraian satuannya, dan kandungan fosilnya kalau kalian itu bekerja di lingkungan batu gamping atau yang ada fosilnya. Sebenarnya pembuatan kolom litologi ini di dalam kolom stratigrafi itu nggak memerlukan software khusus yang udah kalian buat juga di praktikum sedimentologi stratigrafi. Kalian cukup menggunakan software kayak Corel ataupun sejenisnya, tinggal kalian delineasi sehingga data yang kalian butuhkan itu sebenarnya cuma satu, yaitu data stratigrafi yang kalian ambil di lapangan. Maka dari itu, pas di lapangan kalau kalian ada singkapan, kumpulinlah data stratigrafi sebanyak-banyaknya. Lalu kalian olah untuk membuat kolom stratigrafi komposit di coupling kalian. Komposit itu maksudnya tuh yang full di coupling kalian tuh seperti apa perubahan stratigrafinya. Kalau di tiap STA itu kan beda-beda kan kolom stratigrafinya. Nah, kolom komposit itu tuh kayak yang menyatukan si kolom-kolom litologi yang kalian ambil di tiap STA. Kemudian untuk fosil, di bagian kandungan fosil ini adalah fosil yang kalian temuin, baik itu makrofosil dan mikrofosil yang kalian temukan saat pengamatan paleontologi melalui mikroskop. Contohnya di sini aku ada makrofosil bentuknya moluska dan ada di bawah sini tuh mikrofosil. Nah, data-data ini dari data kandungan fosil ini membantu kalian dalam menentukan si lingkungan pengendapannya. Seperti ini. Kemudian untuk mekanisme sedimentasi sama peristiwa tektonik itu interpretatif kalian masing-masing berdasarkan geologi sejarah kalian, interpretasi geologi sejarah kalian dan pengamatan di lapangan. Misalkan si ini konglomerat kan gede-gede kan, maka mekanisme sedimentasinya itu aliran gravitasi yang mengendapkan si konglomerat ini. Cuman gitu sih untuk mekanisme sedimentasi. Yang sifatnya itu interpretasi kalau menurut aku. Kemudian profil geologi itu dibuat sebenarnya itu terserah kalian kalau mau buat 5 boleh, 1 boleh, tapi biasanya minimal 2 sih. 2 boleh, 3 boleh, 5 boleh, ada bahkan temen aku 7 atau 6 deh kalau nggak salah. Nah, si profil geologinya itu dibuat jumlahnya itu tergantung kondisi satuan batuan di coupling kalian. Kalau satuannya itu agak banyak dan persebarannya agak ngacak itu biasanya profilnya itu cukup banyak. Biasanya itu profil geologi yang kalian buat itu
kena dengan semua satuan batuan yang ada di kafling kalian. Kan di sini kan aku kalau nggak salah ada 6 satuan batuan. Nah, ketiga profil ini tuh kena semua ke-6 satuan batuan yang ada di kafling aku, gitu. Dan untuk editing ada ketidakselarasan ataupun ada batas antar satuan batuan itu diedit di Corel. Dan data kemiringan lapisan itu akan mengikuti strike di lapisannya dan interpretasi kalian masing-masing. Dan biasanya kalau kalian nggak terlalu yakin untuk batasnya itu silakan kalian kasih tanda tanya seperti ini. Biasanya seperti itu, tergantung dosen sih sebenarnya. Kemudian beberapa dosen itu menganjurkan bahwa panjang profil geologi sama dengan panjang garis sayatan geologi di peta geologi. Tapi dengan dosen pembimbing aku kemarin itu nggak ada aturan seperti ini, jadi silakan ikutin anjuran dari dosen pembimbing kalian. Maksudnya poin ini gimana? Misalkan di peta satuan batuan kalian panjang garis AB ini misalkan 20 cm. Maka saat kalian buat profil, maka panjang AB ini panjangnya 20 cm juga. Tapi di kasus aku di kelompok aku kemarin itu nggak ada aturan seperti ini dosennya, jadi eh, bukan bebas sih, tapi ada skalanya juga, sehingga si poin ini nggak berlaku di kelompok aku seperti itu. Kemudian dalam membuat profil geologi itu juga ditambahkan nama si strukturnya. Misalkan tempat kalian ada strukturnya, maka kalian namain juga strukturnya itu ditambah jenis strukturnya ditambah administratifnya. Misalkan sesar naik resikan, berarti si strukturnya ini adalah sesar naik yang ditemukan di desa Resikan. Seperti itu. Kemudian ditambahin juga arah mata anginnya yang penting. Oke. Kemudian analisis struktur itu menggunakan software yaitu DIPS, GEOROS, dan atau WinTensor. Namun biasanya kalau DIPS itu dulu tuh aku pakai Dips deh kalau nggak salah, atau WeTensor ya, aku agak lupa soalnya ini aku pakai di laptop teman aku di laptop kelompok aku untuk pengolahan analisis strukturnya, di mana hasil dari pengolahan di software untuk analisis analisis struktur itu warnanya itu kan ngikutin template softwarenya kan. Nah, saran aku kalian delineasi ulang agar sesuai dengan warna tema poster kalian kalau ada dan kalau kalian mau. Karena tema poster aku kemarin warna biru, biar dienak aja orang lihatnya, maka aku delineasi ulang hasil analisis struktur yang dihasilkan di software tersebut, jadi biar senada sama poster aku. Namun langkah ini tuh cuman ya tambahan aja, kalau kalian mau dilihat bagus poster kalian ya sesuaiin aja temanya, karena tujuan membuat poster itu kan mendeliver data-data yang kalian punya ke orang lain kan, biar orang lain enak melihat poster kalian, maka saran aku warnanya itu harus senada semua. Kemudian untuk membuat analisis struktur itu sebenarnya nggak ada materinya di MGL maupun pengolahan data kalian itu nggak ada materi pembuatan analisis struktur melalui software, maka dari itu kalian belajar sendiri di YouTube. Dan aku nggak bisa nyontohin karena di laptop aku nggak adanya cuma Gioros, nggak ada data-data atau software Deep sama Wintensor. Jadi bisa kalian lihat di YouTube aja cara penggunaannya gimana. Atau mungkin di lain waktu aku bisa jelasin tentang penggunaan software tersebut. Oke, kemudian langkah yang sebenarnya ini kayaknya itu langkah yang paling terakhir di poster kalian, yaitu membuat sejarah geologi, di mana sejarah geologi itu pada umumnya memuat dua dua bagian. Yang pertama itu adalah uraian dan ilustrasi. Tapi biasanya itu salah satu aja tuh juga boleh, mau uraian boleh, kalau kalian kurang bisa membuat ilustrasi maka uraian aja boleh, atau ilustrasi aja boleh tanpa uraian. Di mana ilustrasi sejarah geologi itu dibangun berdasarkan interpretasi kavling Anda dan dibuat manual melalui software Corel ataupun sejenisnya. Jadi nggak ada, mungkin ada software yang membantu kalian membuat sejarah geologi, tapi
sepengalaman aku di KL kemarin aku ngebuatnya itu manual di Corel dan cerita cerita antara gambar 1, 2, 3, 4 sampai selesai itu berdasarkan interpretasi kalian masing-masing yang udah kalian kumpulkan saat mulai sekarang sampai pengolahan data. Karena kan sekarang kan jatuhnya itu kan di tahap prapemetaan kan. Di tahap prapemetaan itu bisa kalian baca-baca literatur yang udah aku jelasin di hari kemarin dan ditambah dengan interpretasi yang kalian dapetin saat mengolah data dan di lapangan nantinya. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya itu adalah timeline pengolahan data, di mana sebenarnya timeline pengolahan data itu tuh disesuaikan dengan diri kalian masing-masing karena setiap orang itu ada temponya sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin ambis banget yang mau menyelesaikan dalam waktu singkat, atau ada orang yang ya nggak terlalu ambis tapi ada timelinenya setiap minggunya ngapain, setiap hari ngapain, dan jenis-jenis orang lainnya. Kalau aku sendiri kemarin itu ngebuat timeline sendiri untuk biar apa ya, biar setiap minggunya itu ada yang aku konsulin ke dosen pembimbing. Kemudian, mungkin tips dari aku, sebaliknya kalian dari kampus kalian ke Jogja itu kan biasanya kalian ada waktu 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelum masuk lagi ke perkuliahan semester 5 kan. Nah, saran dari aku, sebelum kalian sibuk lagi sebagai mahasiswa itu manfaatin waktu yang kalian miliki itu untuk diri kalian sendiri itu sebagai liburan lah, liburan singkat atau self reward kalian. Karena apa? Karena yang pertama, pengalaman aku KL itu tuh walaupun nggak stres di lapangan sama di pondokan, tapi diri kalian tuh butuh istirahat. Jadi kalau kalian mau balik di seminggu itu silakan balik ke rumah kalian atau mau di kosan itu terserah kalian. Kalian hargai waktu yang kalian miliki itu sebagai liburan kalian, karena saat pengolahan data dan semester 5 itu benar-benar nggak ada waktu liburan lagi. Liburan lagi itu ya nanti di Desember nanti setelah UAS. Nah, hal yang pertama yang mungkin bisa kalian lakuin sekembalinya dari covering pemetaan itu, yang pertama mungkin memperbaiki diri kalian, karena biasanya tuh pulang dari pemetaan kulit wajah kalian itu tuh bakal agak lebih gelap dibandingkan sebelum berangkat pemetaan. Jadi mungkin bisa kalian perawatan lagi, pakai masker dan segala macam. Karena hal itu juga aku lakuin sama kelompok aku, semuanya itu agak lebih gelap kulitnya, sehingga ya kami manfaatin waktu yang kami punya itu untuk memperbaiki diri dalam tanda kutip. Oke, kemudian mempersiapkan peralatan pribadi kalian dan mengecek apakah ada barang yang hilang. Kalau ada yang hilang, silakan tanyain ke teman kelompok kalian. Kemudian hal yang kalian harus lakuin itu adalah istirahat. Jadi bisa manfaatin waktu sebaik mungkin. Setelah dirasa sudah cukup nih istirahatnya, kalian mulai melakukan pemilahan sampel untuk dikirim agar dibuat sayatan tipis. Berilah waktu untuk diri Anda dalam memilih sampel dan melengkapi database pemetaan selama kurang lebih 7 hari. Nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Kemudian selama menunggu sayatan tipis, soalnya kan sayatan tipis itu kan dibuat ya minimal 7 sampai 10 hari. Dalam 7 sampai 10 hari itu kalian manfaatin waktunya itu untuk mengumpulkan database yang udah aku jelasin di awal tadi. Oke. Nah, ini cuma contoh aja berdasarkan timeline pemetaan aku kemarin, di mana kelompok aku itu balik ke Jogja itu tanggal 10 Agustus, dan mulai lagi perkuliahan itu kayaknya tuh 14 apa 21 ya, aku lupa. Tapi kemarin tuh waktu istirahatnya itu nggak terlalu panjang karena di bulan Julinya itu tuh kami tuh ada balik ke Jogja. Jadi sebenarnya tuh panjang tapi kepotong gitu. Ya intinya gitu. Tanggal 10-nya itu balik ke Jogja, 11 sampai 13, 11 sampai 20 sih sebenarnya tuh aku istirahat karena di semester kemarin aku tuh nggak ngambil SKS, ngambil tapi dikit, jadi aku nggak
jarang ada kelas, jadi aku manfaatin waktu sekitar 10 hari ini untuk istirahat. Kemudian, 24 sama 31 yang kurang lebih itu ada 2 minggu, aku manfaatin untuk membuat peta satuan batuan berdasarkan pengamatan di lapangan dan lakukan pemilihan sampel. Jadi, target aku di 31 Agustus ini tuh aku udah ada sampel yang siap dikirim, baik itu sampel petrografi sama sampel paleontologi, dan udah ada peta satuan batuan dari data lapangan yang memilih sampel yang mewakili tiap satuan. Di mana peta satuan yang kalian buat itu, yang udah kalian buat itu, bisa jadi bahan konsultasi konsultasi sama dosen pembimbing kalian. Kemudian di bulan Septembernya itu, di awalnya itu aku lakuin pengiriman sampel, di mana pengiriman sampelnya itu aku kemarin di sama kompa aku kayaknya di Bandung deh, soalnya bukan aku yang kirim. Nah, aku saranin untuk pembuatan sayatan tipisnya itu di Bandung aja, atau kalau di Jogja itu di Gorilla, karena 2 tempat itu yang disaranin, oleh dosen pembimbing skripsi aku yang bagus lokasinya. Mungkin kalian nanti ada informasi kalau buat sampel di Pak Maji, itu aku nggak terlalu menyarankan karena Pak Maji itu kadang agak ketebalan sampelnya. Jadi mending kalian milih milih tempat untuk pembuatan sayatan sayatan tipis yang bagus saja. Kemudian sembari kalian ngirim sampel, kalian manfaatin waktu yang kalian miliki itu seminggunya itu untuk melengkapi database dan dokumentasi lapangan. Database yang dalam bentuk Excel yang aku jelasin di awal, sama foto-foto itu dikumpulin semua. Kemudian lakukan preparasi sampel paleontologi kalau kalian ada. Tapi kayaknya kendeng ada semua. Kayaknya yuk. Kemudian 2 minggu setelahnya itu mulailah menyicil membuat peta pola penyaluran, peta satuan geomorfologi, SDA dan lintasan, dan profil geologi, sembari konsul dengan dosen pembimbing. Nah, informasi aja, sembari menyusun atau mengolah data KL itu nantinya ada kelas PGM atau kelas pemetaan geologi mandiri kayak lanjutan MGL. Itu nanti ada, karena aku kemarin 2 gelombang, jadi 2 minggu sekali. Tapi mungkin kalau kalian itu 2 minggu sekali ya, atau seminggu sekali deh. Nah, di kelas PGM itu bakal ada dosen pembimbing kalian yang gunanya itu kalian konsulin peta-peta atau data-data yang udah kalian buat dengan dosen pembimbing kalian di kelas tersebut. Maka dari itu, sembari kalian nunggu sampel yang kalian jadi, itu kalian buat atau ngolah data-data yang udah kalian punya untuk dikonsulin sama dosen pembimbing. Kemudian di minggu keempat September itu, biasanya itu sayatan tipisnya itu udah selesai karena waktunya itu sekitar 10 sampai 2 minggu mungkin, ya sekitar itu. Kalau kalian udah dapat sampel kalian, sayatan tipis kalian, mulailah pengamatan di lab geologi optik karena biasanya itu jadwalnya itu agak padat, jadi takutnya kalau kalian takut tabrakan, jadi sesegera mungkin kalau kalian udah dapet sayatan tipis, kalian lakukan pengamatan sampel. Kemudian target bulan September aku kemarin itu, sayatan tipisnya tuh sudah ada, lebih bagus, sudah melakukan pengamatan. Jadi di bulan September itu kalau nggak salah aku sudah melakukan pengamatan, baik itu pengamatan petrografi sama paleontologi. Kemudian target aku kemarin di bulan September itu peta pola penyaluran, geomorfologi, dan lintasan sudah dibuat dan sambil dikonsulin sama dosen pembimbing. Oke, masuk ke bulan Oktober, di mana bulan Oktober kemarin itu tuh jadi bulan terakhir bagi kami, bagi aku untuk menyusun atau mengolah data pemetaan, di mana 3 minggu awal Oktober itu digunakan untuk aku membuat poster, di mana hal yang pertama aku lakuin dalam membuat poster itu buat layoutnya dulu, baru melengkapi data-data atau bagian poster yang belum dibuat, kayak kolom stratigrafi, profil geomorfologi, analisis struktur, sama foto-foto pendukung itu aku padetin di 3 minggu ini. Tapi aku nggak nyaranin kalian, karena kalian kan semester 5 kan, kelas semester 5 tuh padet banget, kalau diomongin tuh padet banget karena ada kurikulum kelasnya itu agak padat juga, materi yang juga agak susah, ada EGR, ada segala macam. Maka dari itu untuk membuat
bagian-bagian poster yang kayak kolom stratigrafi, profil geomorfologi, mending kalian cicil dari bulan September aja. Oke, kemudian di minggu terakhir, ya jatuhnya ini minggu terakhir itu kalian fokus mengerjakan geologi sejarah. Pokoknya tuh geologi sejarah baik itu uraian sama gambarnya itu kalian buat di akhiran aja. Jangan kalian buat di pertengahan karena sebenarnya tuh geologi sejarah tuh kayak ringkasan atau hasil interpretasi berdasarkan data-data yang udah kalian lakukan. Kemudian di akhir Oktobernya itu finalisasi poster, kalian minta tanda tangan dan segala macam sama dosen pembimbing. Tapi karena kalian KL Bayatnya itu kayaknya 2 minggu ya angkatan kalian, jadi kayaknya pameran poster kalian itu dilaksanain di pertengahan November deh kayaknya. Jadi di bulan November itu mungkin ada 1 minggu lagi untuk kalian pengolah data yang bisa kalian manfaatkan untuk memperbaiki poster kalian sama konsul-konsul sama dosen bila perlu gitu. Pokoknya di bulan Oktober ini secara garis besar si poster kalian itu sudah ada. Tinggal di bulan November itu tinggal kalian cetak sama tanda tangan dosen. Kemudian ini materi terakhir, slide terakhir maksudnya. Yang pertama itu buatlah progres minimal dalam 1 minggu itu ada bahan yang akan dikonsulin ke dosen. Jadi jangan sampai sebulan kalian tuh nggak konsul sama sekali sama dosen itu diharap. Aku harap jangan kalian lakuin. Setidaknya itu minimal ya 2 minggu sekali ada yang kalian konsulin ke dosen kalian dan pembimbing kalian. Kemudian buatlah poster sebagus mungkin dan serapi mungkin karena ya anggap aja pameran poster tuh kayak ajang kompetisi kalian. Sebenarnya itu bukan kompetisi sih, tapi anggap aja itu kayak kompetisi sehingga memacu kalian membuat posternya itu sebagus mungkin. Kemudian tiap dosen itu memiliki ekspektasinya masing-masing, sehingga saran dari aku ikutin aja apa yang dikatakan dosen pembimbing kalian. Contohnya itu dalam batas satuan batuan ada dosen yang nggak lagi pakai kata satuan, tapi dosen pembimbing aku tetap pakai satuan batu pasir, satuan batu gamping, backstone dan segala macam. Itu diikutin aja apa kata dosen pembimbing kalian. Jangan ikutin dosen pembimbing kelompok lain, ikutin dosen pembimbing kalian aja. Misalkan kalian ada yang dibingungin terkait poster kalian, kalian segera chat atau hubungi dosen pembimbing kalian. Jangan tanya jangan tanya teman lainnya yang ada di kelompok lain. Seperti itu. Kemudian gunakan software editing yang kalian kuasai. Itu ada banyak yang udah aku jelasin tadi, ada Aquarel dan segala macam. Gunain yang kalian kuasai aja, yang kalian bisa dan laptop kalian mendukung. Kemudian pelajari kembali materi analisis data geologi struktur. Walaupun ini sebenarnya itu enggak geologi struktur aja yang kalian butuhin, tapi kayak petrografi, paleontologi itu kalian pelajari lagi, buka lagi catatannya untuk ngebangun atau mengolah data pemetaan kalian. Oke, itu aja materi dari aku yang bisa aku sampaikan pada pagi hari ini. Kalau mungkin agak kurang jelas materinya karena PPT-nya nggak terlalu maksimal aku nyiapinnya, aku mohon maaf. Tapi kalau kalian ada yang kurang jelas, bisa kalian cek aku atau tanyain di sesi tanya jawab ini. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa dilanjut sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Mas Harga telah memberikan materi khususnya dalam rekonstruksi data lapangan. Mungkin saya sedikit merecap materi apa saja yang telah disampaikan Mas Harga ya teman-teman, dan tentunya teman-teman juga menyimak ya. Nah, Mas Harga tadi sudah menyampaikan mengenai apa saja yang harus disiapkan dalam pengolahan data, kemudian rekapitulasi data lapangan, pembuatan peta lapangan, plotting struktur geologi, pengisian kolom stratigrafi, pembuatan profil geologi dan sejarah geologi, serta tips and trick dalam pengolahan data dan manajemen waktu pasca KL. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Arga juga nih, sekarang adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Arga, mengkonfirmasi ataupun hal lain terkait pematerian tadi, dapat memakai fitur raise hand lalu mengaktifkan mic untuk bertanya. Kepada teman-teman semuanya, dipersilahkan.
Baik, ada pertanyaan dari Hakim, monggo Hakim. Oke, terima kasih Dai atas kesempatannya. Selamat pagi Mas Arga. Perkenalkan aku Muhammad Arif Al-Hakim, biasa dipanggil Hakim dari Teknik Geologi 22. Juga sebenarnya mohon maaf nggak bisa hidupin on cam karena ada kendala. Oke Mas Arga, aku mau tanya nih. Sebenarnya tentang ini, maksudnya tentang poster KL itu nanti. Nah, kalau dari tahun kemarin kan oke banyak evaluasi dan lain-lain. Nah, kalau dari menurut Mas Arga itu mayoritas eh, biasanya evaluasi di poster KL itu apa sih Mas? Kayak yang biasa ditulisin sama orang-orang yang nonton atau kayak dosen-dosen, kakak-kakak tingkat gitu-gitu. Nah, kira-kira apa sih yang kayak jadi evaluasi umum dari kayak dari hasil poster KL atau pameran poster di tahun kemarin? Itu kira-kira apa sih? Dan harusnya kan itu yang harus kita kembangkan dan jangan sampai salah lagi gitu kan. Nah, itu kira-kira apa Mas? Evaluasi yang misal sering muncul gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu cukup bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk aku mungkin langsung jawab aja. Evaluasi dosen itu kan sebenarnya setiap dosen itu kan yang udah aku jelasin punya ekspektasinya masing-masing. Ada dosen yang fokusnya di stratigrafi, maka dia tuh banyak mengevaluasi bagian stratigrafinya. Nah, evaluasi yang aku temuin pas pameran poster sama pengolahan data kemarin itu ada beberapa. Yang pertama, itu bentar, itu di bagian bentar, itu di bagian profil geologi kalian. Kadang tuh orang tuh ngebuat profil geologinya itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan data yang kalian miliki. Bentar ya, aku kembali dulu. Contohnya, nah, profil yang kalian buat atau yang biasa yang kalian buat itu, dia tuh kayak kurang menjelaskan geologi sejarah di covering kalian. Aku nggak bisa nyontohin, tapi karena yang biasa yang apa yang kadang dievaluasi itu kalau coveringnya itu ada kayak proses vulkanisme atau intrusi itu tuh kadang kurang sesuai dengan geologi sejarah yang dibuat di bagian akhirnya. Maka dari itu kalian tuh membuat profil geologi itu banyak-banyakin pokoknya tuh dibanyak-banyakin konsul sama dosen kalian. Karena profil geologi itu biasanya tuh walaupun ya kayak simple tapi jadi satu bagian poster yang paling banyak dikonsulin dan paling banyak diperiksa oleh dosen. Dan hal kedua yang jadi evaluasi dosen kemarin, kebanyakan itu adalah kesesuaian profil geologi sama si kolom stratigrafi kalian. Jadi misalkan ini itu kalau nggak salah, seingat aku nama satuan batuannya satuan batu gamping kristalin. Nah, kalau di peta itu kan ketebalannya itu kan 250. Kalau kalian lihat di profil ini minimal si ketebalan satuan ini itu punya ketebalan 375. Nah, itu tuh harus kalian sesuaiin dengan profil kalian, profil kolom stratigrafi yang kalian buat. Misalkan satuan kalian itu minimal 375 di profil geologi, maka di kolom stratigrafi satuan tersebut itu juga minimal ketebalannya itu 375. Di sini misalkan ini satuan batu gamping kristalin, maka si ketebalannya itu seharusnya itu 375 meter. Nah, kadang orang tuh ngebuat kayak eh, nggak sesuai dengan kenyataan profil geologinya. Maka dari itu tuh jadi kayak satu hal yang dievaluasikan dosen-dosen seperti itu. Mungkin evaluasi lainnya kayak kerapian juga dievaluasi. Kadang ada orang yang kurang menampilkan data dengan baik atau kurang rapi, itu dievaluasi semua.
untuk kerapian. Itu sih. Tapi untuk yang jadi highlight evaluasi itu yang kedua itu profil biologi sama si kolom stratigrafi kalian. Gimana? Udah jelas atau ada yang ingin ditanyain lagi, Hakim? Oke, aman Mas. Terima kasih banyak sudah sangat menjawab. Thank you Mas. Oke. Baik, untuk teman-teman lainnya, dipersilahkan kalau ada pertanyaan terkait pematerian yang disampaikan Mas Arga tadi, dipersilahkan. Mungkin saya juga mau tanya nih Mas, kalau di hari kedua kemarin kan ada surprise berupa penugasan nih Mas. Nah, di hari kelima ini uh, ada penugasan juga nggak Mas buat kami terkait pematerian tadi? Makasih Mas. Oke, untuk penjelasan penugasan itu aku lupa masukin di slide aku tadi. Untuk penugasannya itu, kalau nggak salah udah aku konfirmasi sama aku jelasin juga ke Dakma. Jadi tugas kalian itu membuat poster, ya kasarnya aja dari data yang disiapin oleh apa pembimbing kelompok kalian. Jadi itu kalian diskusin aja sama pembimbing kelompok kalian atau mbak pembimbing kalian itu ditanyain aja atau minta datanya sama mereka. Untuk mekanisme itu kayak cuman ngebuat peta geologi, peta kolom saluran, peta geomorfologi dari data-data yang dikasih oleh Mas Mbak pembimbing kalian, sama melengkapi poster yang belum lengkap. Seperti itu aja sih. Oke, makasih Mas. Untuk tenggat waktunya sendiri ditentukan enggak ya Mas? Kalau dari aku, karena itu posternya itu cukup besar ya sebenarnya, A0 dan data-data yang harus kalian isi juga cukup banyak. Kalau dari aku 3 minggu sih, itu mungkin udah cukup. Kalau dari kalian mau lebih juga silakan. Karena ini cuma latihan aja. Nanti outputnya individu atau ini berupa tugas kelompok Mas? Kalau itu kelompok yang data dari Mas Mbak pembimbing kalian itu kelompok dan yang kemarin itu nanti dikumpulin atau didiskusin barengan sama tugas hari ini aja. Yang kemarin kan individu kan. Nah, yang hari ini kelompok. Baik, terima kasih Mas Arga. Oke. Ya, Daryl kalau mau nanya. Oke Mas. Terima kasih sebelumnya Mas Arga udah ngasih materi terkait rekonstruksi data. Aku mau nanya nih Mas soal SP sama SH itu Mas. Kalau sedengar saya kemarin ya, itu tuh ada beberapa cutting yang di laporannya itu tuh setahu saya itu tuh dia di profil sayatan geomorfologinya itu tuh nggak boleh kayak SP sama dengan berapa SH gitu. Setahu saya gitu ya Mas, atau saya kurang dengar atau gimana. Nah, itu tuh bakal ngaruh nggak ya, Mas, sama itu? Terus boleh jelasin dikit lagi nggak, Mas, tentang SP sama yang SA? Saya agak lupa, Mas. Terima kasih sebelumnya, Mas Arga. Oke. Eh, jadi sebenarnya untuk SP sama dengan SI yang nggak boleh itu di profil geologi. Kalau di profil geomorfologi dia diperbolehkan untuk apa ya namanya itu? Ya kayak ngubah si skala SP sama SH. Tapi kalau di profil geologi itu sama sekali nggak diperbolehkan. Nah, untuk penjelasan SV SH mungkin aku jelasin dikit ya. Mungkin bisa membantu kalian. Contohnya mana ya? Profil dari oh ini.
Nah, kalau profil geomorfologi itu kan boleh kalian gedein kan apa sih SV-nya. Bisa kalian ubah lah pokoknya skala SV sama dengan SH-nya ini. Kalau di profil geologi itu kan harus SV sama dengan SH. Kalau di profil geomorfologi boleh kalian ubah. Nah, contohnya aku screen. Contoh SPS satu gini. Nah, misalkan SV kalian itu 100 meter, ini skala apa? Sumbu X ya, yang horizontal itu 100 meter. Ini 100 meter secara vertikal itu diwakilin oleh 1 senti. Ini 1 senti dari 0 ke 1 sini itu 1 senti juga. Nah, kalau kalian mau ngebuat SV sama dengan SH, aduh, maka si 100 senti, 1 senti, 100 meter secara vertikal itu harusnya 2 sentimeter. Sedangkan di sini ini tetap 1 sentimeter. Nah, itu yang di sini yang semula jarak 0 ke 100 meter secara vertikal itu 1 sentimeter awalnya, kalau kalian jadiin SV sama dengan 2SH, maka di vertikal ini harusnya 2 sentimeter seperti itu. Kalau kalian membuat 3SH, berarti 100 meter secara vertikal itu jarak dari titik nolnya itu 3 cm. Seperti itu. Paham nggak? Mungkin baca lagi aja materi GPJ. Aku ingat ada materi ini di praktikumnya. Tapi yang bisa aku jelasin seperti ini sih. Oke Mas, menjawab Mas. Mungkin aku mau tambahin dikit Mas, pertanyaanku. Ini yang yang buat untuk penjelasan-penjelasan gitu Mas, kayak di setiap profil kayak ini nih, ada perbukitan kars, terus Ah, ada tanda panahnya. Itu tuh pakai Corel ya Mas? ah, pakai Oh. Corel, ya pokoknya pakai software editing itu sih yang kalian bisa. Yang kebetulan aku kemarin pakai Corel semua sini. Cuman Berarti bahannya aku dapetin dari, bentar ya, aku dapetin dari Google Mapper untuk delineasi segala macam. Delineasi garis ini, garis putus sama tulisan itu aku edit di Corel semua. Gimana? berarti pertama itu Mas berarti ngambilnya dari Gmapper dulu, terus Ah, apa ya? Digeser gimana ya? Dipindahin gitu ya Mas filenya terus ke Corel baru edit gitu ya Mas? ya kalau di profile Google Mapper itu seingat aku itu kan BMP kan filenya. Itu kalian kopas ke Corel tanpa ngubah skalanya, itu kalian baru delineasi garis sama reliefnya. Seperti itu. Oke Mas, makasih Mas Arga. Oke. Baik, untuk teman-teman lainnya apabila ada pertanyaan, kami tunggu, dipersilakan. Oke, Ipan silahkan Bang. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih juga buat Mas Arga yang sudah menyampaikan materi terkait rekonstruksi data. Nah, kalau aku sendiri ada pertanyaan juga nggak jauh-jauh terkait dengan sayatan, Mas. Nah, apakah sayatan geologi itu harus mengakomodir seluruh struktur geologi? Karena melihat tadi kan ada beberapa struktur yang dan sampai bikin 3 sayatan gitu loh buat kayaknya masuk semua ada strukturnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh apakah analisis struktur yang bentuknya pakai bola tadi yang Winson apa gitu. Nah, itu tuh harus dicantumkan di situ atau enggak? Karena materinya sendiri kan enggak dikasih di MGL dan di Geos juga enggak terlalu dijelasin lebih lanjut terkait softwarenya. Gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu terkait profil geologi ya. Jadi untuk profil geologi itu yang aku tahu, bentar ya. Nih, yang aku tahu syarat bukan syarat sih, kayak hal yang biasanya diperhatikan dalam pembuatan sayatan geologi itu yang pertama itu harus mencakup atau kena semua satuan batuannya.
Dan untuk struktur itu sebenarnya tuh nggak sebisa mungkin masuk, tapi nggak terlalu dipaksain masuk gitu loh. Contoh, di sini kan ada struktur yang nggak kena sayatan kan, nah itu nggak apa-apa. Soalnya ini kan sesar turun kan. Nah, pola sesar turun itu yang ada di cupping aku itu kan udah tercover sama sayatan AB sama sayatan CD. Kayak itu. Sebenarnya tuh tergantung sama dosen kalian sih. Kalau dosen kalian nyuruh kalian masuk struktur kena sayatan, maka ya harus mau nggak mau, berarti tambah satu lagi di sini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Lupa aku. Untuk yang analisis struktur yang bentuk Oh iya, gambar bola gitu tuh oke, untuk wajib analisis. dicantumin nggak sih, Mas? Oke. Analisis struktur itu harus dicantumin di poster karena sebenarnya analisis struktur ini kan diagram kipas kan, diagram kipas atau diagram Rose, dan yang ininya tuh analisis stereografi, dan kedua materi ini sebenarnya diajarkan di praktikum, cuman penggunaan softwarenya itu yang di umum dipakai itu cuman Gyro, sedangkan di sama Winter itu nggak ada materinya. Maka dari itu kalian tuh kayak dituntut belajar mandiri untuk menggunakan software tersebut. Tapi untuk analisisnya itu sebenarnya dipelajarin di praktikumnya. Cuman penggunaan softwarenya aja yang nggak dipelajarin. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Nampaknya teman-teman semua sangat antusias dan sudah siap ya rasanya untuk KL besok akhir Juli ya. Nah, kira-kira pertanyaan yang teman-teman semua tanyakan tadi dapat bermanfaat dalam menjalani pemetaan geologi bayat maupun pemetaan geologi mandiri ke depannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak teman-teman yang belum kesampaian nih pertanyaannya. Oleh karena itu, jika teman-teman masih ingin bertanya, bisa langsung hubungi dan koordinasi kepada pembimbing KL pada grup yang telah dibuat panitia, ataupun kontak Mas Arga langsung. Dan jangan lupa dikerjain penugasan di hari kedua dan hari kelima ini ya teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Arga selaku pemateri yang bersedia meluangkan waktunya pada hari kedua serta hari keempat ini. Kemudian juga kami berterima kasih karena kami sangat mendapatkan insight baru terkait pemrosesan data sekunder dan juga rekonstruksi data lapangan. Sebagai ucapan terima kasih kami, Mas, kami ingin memberikan sertifikat kepada Mas Arga, kepada Ketua Angkatan 2022, dipersilahkan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Arga selaku pemateri pada pagi hari ini. Monggo Haki. Baik, Dainta, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi buat aktif bertanya kepada Mas Arga selaku pembicara sharing session kali ini. Buat saya mewakili angkatan Mas, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Arga, dan mungkin ini uh, salah satu bentuk terima kasih kami kepada Mas Arga yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan uh, pemaparan terkait persiapan dan hal-hal tentang kuliah lapangan yang akan kami laksanakan di tahun nanti. Mungkin bisa diterima untuk sertifikat penghargaan dari angkatan 2022 kepada Mas Arka, Mas. Dan mungkin untuk dokumentasi bisa difoto atau di screenshot terlebih dahulu. Aku ucapin terima kasih, aku terima sertifikatnya. Terima kasih angkatan kalian yang udah mengundang aku di acara sharing session tentang KL ini. Semoga kedepannya kalian sepanjang pemetaan mandiri maupun KL Bayat itu semuanya dilancarkan, nggak ada kendala yang berarti bagi angkatan kalian dan individu di setiap individu angkatan kalian. Misalkan ada yang ingin ditanyain atau terkait eh, ada beberapa pertanyaan terkait pemetaan sama KL, itu silakan ditanyain. Feel free untuk bertanya ke aku ataupun ke Mas Mbak yang udah melaksanakan KL sama pemetaan di tahun lalu. Semangat semuanya untuk pemetaan sama KL di tahun ini.
Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Harga. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Kita akan masuk ke sesi terakhir di hari ini, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua diharapkan kembali untuk mengaktifkan kamera beserta virtual background yang telah disediakan panitia. Kepada panitia sesi foto, dipersilahkan untuk siap-siap. Nah, sambil menunggu teman-teman siap-siap, nanti di jam 10:24 kita akan foto atau dokumentasi bersama. Monggo teman-teman bisa dipersiapkan dulu untuk dokum. Terima kasih. Baik, karena sudah banyak yang on cam nih teman-teman, mungkin kita mulai saja untuk dokumentasinya. Ada tiga, jadi 3 kali dokum ya gitu. Nanti aku hitungin terserah mau gayanya gimana. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sharing session pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk KL teman-teman ke depannya. Sekali lagi, jangan lupa kita masih ada tanggungan tugas pada hari ini dan hari kedua kemarin ya. Mohon untuk dikerjakan sungguh-sungguh agar kita dapat mempersiapkan yang lebih matang dalam menghadapi KL Mandiri maupun KL Bayat ke depannya. Tetap dijaga terus semangatnya teman-teman. Dan karena kita sudah membuka acara dengan berdoa, maka kita akan menutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Mas Arga yang telah berkenan memberikan materi dan meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga Mas Arga sukses dan dilancarkan selalu segala pekerjaan dan urusan kedepannya. Mohon doa dan bimbingan juga Mas untuk kami, adik-adik Angkatan 2022, agar lancar dan sukses dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemetaan geologi 2024 nantinya. Terima kasih Mas Arga. Baik, kepada Mas Arga sudah dapat meninggalkan Zoom. Nah, sekedar memberikan informasi nih kepada teman-teman semuanya, dikarenakan kemarin kita tidak ada sharing session karena ditunda, maka sharing session kemarin akan digantikan pada tanggal 31 Januari atau hari Rabu minggu depan ya teman-teman. Jadi kami harap teman-teman tetap menjaga semangat dan antusiasnya dalam masa persiapan KL. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Boleh live Zoom juga. Terima kasih. Makasih guys. Makasih Akil, makasih Daryl, makasih Becky. Aku Daryl. Oh, Akil.
Iki sing Wahai semua akil. Baik semua akil.